Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menebak takdir apa yang akan terjadi pada kita kelak. Seperti halnya Zarana. Dia tidak pernah mengira takdirnya akan membawanya ke pertingkahan rumit ini. Sebulan yang lalu, kehidupan Zarana masih baik-baik saja. Hidup berdua dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang penjahit di kota kelahirannya, Tasikmalaya. Sebenarnya, dulu keluarga Zarana adalah keluarga yang cukup berada. Ayahnya mempunyai usaha konveksi yang cukup besar di Tasikmalaya. Namun, saat Zarana duduk di bangku SMP, tempat usaha konveksi ayahnya mengalami kebakaran hebat hingga menghanguskan semuanya. Kehidupan keluarga Zarana setelah itu berubah total. Rumahnya dijual untuk membayar hutang bank yang berjumlah besar. Ayah Zarana melakukan pinjaman ke bank saat dirinya akan memulai bisnis itu. Zarana dan Ami begitu terpukul dengan peristiwa yang menimpa keluarganya. Apalagi mereka terbiasa hidup berkecukupan. Ami mengalami depresi berat. Dia bahkan sehari-harinya hanya melamun dan menangis. Hingga suatu pagi, Ami menemukan tidak bernyawa di kamarnya. Zarana semakin terpuruk. Zarana berubah menjadi pemurung dan pemalu. Bahkan Zarana malu sekedar untuk bertemu dengan teman-temannya. Ketika lulus SMP, Bagas akhirnya memasukkan Zarana ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Zarana mengenyam pendidikan di sana 4 tahun lamanya. Setelah itu, Zarana mengabdikan dirinya untuk ikut mengajar di pondok pesantren tersebut selama 2 tahun. Sikap Zarana berubah jauh lebih baik setelah masuk pesantren. Dia tumbuh menjadi gadis soleha yang pintar ilmu agama. Zarana kembali pulang ke rumah Bagas saat dia mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Dengan sabar dan telaten, Zarana merawat Bagas. Namun makin hari, kesehatan Bagas semakin menurun. Bagas merasa hidupnya di dunia ini tidak lama lagi. Oleh karena itu, Bagas meminta Zarana untuk menghubungi nomor telepon yang diberikan Bagas. Dan itu nomor Aji. Aji juga sebenarnya berasal dari kota Tasikmalaya. Sejak kecil, dia tinggal dengan neneknya. Kedua orang tua Aji meninggal dalam kecelakaan. Rumah Aji dan rumah Bagas berdekatan, hingga mereka akhirnya menjadi sahabat. Nenek Aji yang serba kekurangan selalu dibantu oleh keluarga Bagas yang berkecukupan. Bahkan Aji dibiayai sekolah oleh keluarga Bagas. Meskipun saat kuliah, Aji mendapatkan beasiswa. Namun keluarga Bagas tetap membantu Aji sekedar memberi uang saku. Setelah mendapat kabar bahwa sang sahabat sedang kritis, besoknya Aji dan Sarah datang untuk menengok Bagas. "Ji, aku titip putriku, Zara," ucap Bagas parau kepada sahabatnya itu. Aji menggenggam erat tangan Bagas. Tatapannya begitu menyiratkan harapan yang besar.
Kamu jangan khawatir. Aku pasti akan selalu menjaga Zarana. Aku akan menyayangi dia seperti putriku sendiri. Jawab Aji dengan mata berkaca-kaca. Zarana hanya mematung sambil berderai air mata di samping ayahnya. Memperhatikan nafas ayahnya yang semakin lama semakin melemah. Tak lama setelah itu, Bagas pun menutup kedua matanya. Ia meninggal, menyusul istrinya yang sudah lebih dulu pergi dari dunia ini. Meninggalkan putrinya seorang diri. Menjadikan Zarana yatim piatu di usianya yang masih remaja. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Lirih Aji sambil memegang pergelangan tangan Bagas, mengecek denyut nadinya. Ayah, tangis Zarana pecah. Suaranya begitu terdengar menyayat untuk siapapun yang mendengarnya. Tubuhnya seketika ambruk di lantai. Sarah mendekati Zarana. Wanita yang usianya hampir setengah abad itu mendekap tubuh Zarana erat, membiarkan tubuh yang mengguncang hebat menahan kesedihan itu tetap berada dalam pelukannya. Ikhlaskan sayang, ikhlaskan, bisik Sarah. Ayahmu sudah tenang. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Lanjutnya lagi mengusap lembut punggung Zarana yang masih berguncang. Samar Zarana mendengar suara itu, karena setelah itu dia tidak sadarkan diri. Zarana tidak sanggup menerima kenyataan yang begitu menghancurkan hatinya. Zarana kembali terpuruk. Setelah beberapa tahun sebelumnya, dia merasakan keterpurukan yang sama saat kematian ibunya. Sejak saat itu, Zarana benar-benar seorang diri. Dia sebatang kara. Hingga akhirnya Aji dan Sarah membawa Zarana ke Jakarta. Dan di rumah Aji lah Zarana tinggal sejak saat itu. Di dalam rumah mewah yang begitu terasa asing untuknya. Meski Aji dan Sarah memperlakukan Zarana dengan sangat baik, tetap saja Zarana merasa tidak nyaman. Tempat baru, lingkungan baru, orang-orang baru yang harus mulai dibiasakan oleh Zarana. Dalam pandangan matanya yang mengabur di kamar hotel mewah yang ada di Bali, ingatan Zarana kembali melayang ke saat pertemuan dirinya dengan Darren sebulan yang lalu. Flashback on. Darren, kenalkan, ini Zarana, putrinya Om Bagas, ujar Sarah ibunya Darren. Darren yang sedang bersantai di balkon sambil memainkan gawainya langsung mendongak. Laki-laki bertubuh tinggi tegap itu memindai penampilan Zarana dari atas sampai bawah. Gamis lebar, kerudung panjang, wajah polos yang sama sekali tanpa polesan make up, membuat Darren sedikit menyunggingkan senyuman sinis. Sebelah bibirnya terangkat seolah mengejek gadis yang masih mematung di hadapannya. Zarana terus menunduk. Gadis berbulu mata lentik itu tak berani untuk menatap laki-laki yang di hadapannya. Matanya terus menatap lantai marmer tempat kakinya yang terbungkus kaos kaki coklat itu berpijak. Darren berdiri. Dengan malas dia mengulurkan tangannya kepada Zarana. Meski bagaimanapun, dia tetap ingin berusaha menunjukkan sikap sopan kepada anak sahabatnya ayahnya itu. Sarah menepuk pelan pundak Zarana, membuat wajah Zarana langsung mendongak.
Zarana menatap tangan kanan Daren yang sudah mengambang di udara. Menunggu Zarana untuk menjabat tangannya. Zarana buru-buru menangkupkan kedua tangannya di dada, sambil sedikit membungkukkan badannya. Dengan cepat, Daren menarik kembali tangannya. Daren sedikit mengepalkan tangannya. Merasa kesal dengan sikap angkuh Zarana yang tidak mau menerima uluran tangannya. Sombong sekali, gumam Daren pelan, namun masih terdengar oleh Sarah dan juga Zarana meskipun samar. Bukan sombong, tapi Zarana memang seperti itu. Dia tidak mau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sarah menjelaskan kepada Daren. Memangnya kenapa kalau sampai bersentuhan? Toh hanya berjabat tangan, tidak mungkin berdosa, kan? Dianya aja sok suci, munafik. Ujar Daren sinis sambil kembali mendaratkan tubuhnya di kursi. Daren, tutup mulutmu. Kamu itu kebanyakan bergaul sama orang yang gak ngerti agama. Jadi gini, ngomongnya ngelantur. Minta maaf sama Zarana. Hardik Sarah pada anak sulungnya itu. Please lama, masa aku yang harus minta maaf sama gadis kampungan kayak dia? Enggak banget. Daren berdiri, hendak berjalan meninggalkan balkon. Daren, seru Sarah, membuat Daren menghentikan langkah. Mulai hari ini, Zarana akan tinggal di rumah ini. Tolong jaga sikapmu, pinta Sarah tegas. Daren kembali melanjutkan langkahnya, tanpa menjawab ataupun menoleh ke belakang. Zara, tolong maafkan sikap Daren ya. Sarah mengusap lembut kepala Zarana yang terbungkus jilbab hitam. Zarana mengangguk. Tidak apa-apa tante, saya maklum kok, jawab Zarana lembut. Ya sudah, kamu istirahat dulu di kamar ya. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh, ujar Sarah. Lagi-lagi Zarana mengangguk sambil mengikuti langkah Sarah menuju kamar yang akan ditempatinya. Ini kamarmu nak, masuklah. Tasmu biar nanti dibawakan oleh Bi Asi, pembantu di rumah ini, ujar Sarah ketika sampai di depan pintu sebuah kamar yang tidak jauh dari kamar Daren tadi. Terima kasih tante, ucap Zarana dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama sayang, jawab Sarah tersenyum, kemudian berlalu meninggalkan Zarana. Perlahan Zarana membuka pintu kamar berwarna krem tersebut. Lalu kakinya mulai melangkah masuk ke dalam kamar yang ukurannya cukup luas itu. Iris matanya menatap sekeliling ruangan. Kasur spring bed dengan ukuran cukup besar. AC, lemari pakaian yang juga besar. Meja rias lengkap dengan kursinya. Dan sebuah lemari buku kecil di sudut ruangan. Kamar yang nyaman, gumam Zarana. Zarana langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tubuhnya terasa kaku dan pegal setelah berjalanan lumayan jauh. Hatinya kembali tersayat mengingat peristiwa pilu yang terjadi seminggu yang lalu. Bagas, ayahnya Zarana, meninggal seminggu yang lalu setelah berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Sementara ibunya Zarana sudah meninggal sejak Zarana berusia 6 tahun. Dan kini dia sudah berusia 23 tahun. Selama 7 tahun Zarana hidup berdua dengan ayahnya. Tapi kini dia sebatang kara. Tak punya siapapun lagi di dunia ini.
Mata Zarana sudah basah. Dadanya sesak menahan sakit yang begitu menyayat. Zarana tak dapat lagi membendung kepedihan yang dirasakan hatinya. Dia menangis tergugu. Tubuhnya berguncang hebat. Sesekali dia mengusap kedua tangannya, menghapus jejak air mata yang justru mengalir semakin deras, membasahi bantal yang menopang kepalanya. Allah, sesakit ini ditinggalkan orang yang begitu kusayangi dan menyayangiku. Batinnya menjerit pilu. 2 kali sudah Zarana merasakan kepedihan yang sama. Pertama, saat kematian ibunya, dan sekarang saat kematian ayahnya. Setelah cukup lama menangis, akhirnya Zarana tertidur dengan bantal yang sudah basah oleh air mata. Zarana terbangun saat mendengar pintu kamarnya diketuk. "Maaf, Non, saya Biasi. Mau menyimpan tas." Suara Biasi terdengar nyaring. Zarana mengucek kedua matanya yang terasa lengket, memegang kepalanya yang sedikit pusing. Dengan gontai, Zarana turun dari ranjang kemudian membuka pintu kamarnya. Zarana tersenyum menatap wanita parubaya yang masih berdiri di depan pintu kamarnya. Tangannya menenteng tas berisi baju-baju Zarana. "Tasnya mau ditaruh di mana, Non?" tanya Biasi. "Biar saya yang bawa, Bi. Terima kasih ya." Zarana mengambil tas itu dari tangan Biasi sambil tersenyum. "Sama-sama, Non. Oh iya, kata ibu, nanti setelah sholat maghrib, Non Zarana disuruh ikut makan malam bersama," ujar Biasi. "Iya, Bi, insya Allah." "Oh ya, Bibi, nggak perlu manggil saya Non. Panggil saja Zara," pinta Zarana. "Aduh, Bibi nggak enak, Non," tolak Biasi. "Nggak enak kenapa, Bi? Saya bukan tuan rumah. Saya cuma numpang di rumah ini." Zarana menunduk. Hatinya terdenyut nyeri saat mengucapkannya. "Baiklah kalau begitu, Non. Nak Zara," tutur Biasi. "Kalau begitu, saya permisi." Lanjutnya lagi sambil sedikit membungkukkan badannya. Biasi buru-buru pergi. Setelah melihat perubahan mimik wajah Zarana yang terlihat bersedih dengan mata sudah berkaca-kaca. Zarana kembali masuk ke dalam kamar. Dia melirik jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. Sudah hampir pukul 6 sore. Zarana masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan shower, membiarkan air itu mengaliri seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap hatinya yang kini sedang bergejolak luka bisa-bisa sedikit terobati. Namun lagi-lagi air mata Zarana jatuh saat dirinya menutup mata. Bayangan ayahnya terus berkelebat, pun dengan ibunya. Rindunya kini terasa sudah tidak terbendung lagi. Seminggu tanpa kehadiran ayahnya, Zarana hancur. Dia terpuruk. Dia benar-benar sendiri. Tubuh Zarana luruh ke lantai. Dia menangis terseduh di bawah guyuran air shower yang masih menyala, menyamarkan air mata yang enggan berhenti berjatuhan. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family.
Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.